Hai, saya Dola Felicia Pukiat. Hari ini saya mau membahas mengenai menyusui dengan hypertiroid. Yuk ikuti terus konten-konten aku. Aku akan bahas banyak hal yang bisa jadi itu adalah jawaban dari teman-teman. Untuk menjadi ibu yang hebat, tetap berjuang, tetap semangat, terus berdoa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan ayo subscribe YouTube aku atau bisa juga membagikan video ini ke kerabat atau teman atau keluarga yang bisa jadi mereka membutuhkan. Oke, yuk langsung ke video aku. Kita akan bahas mengenai menyusui dengan hypertiroid. Oke, kemarin jadi ada yang tanya sama aku gimana sih cara menyusui kalau yang bersangkutan punya hypertiroid. Baiklah. Jadi sebelum aku ngobrol lebih lanjut, aku itu punya hypertiroid sejak tahun 2000 berapa ya? Kayak 2011-2012. Rasanya sih ada berbagai macam pemicu. Waktu itu aku pernah dikasih minuman yang ijo-ijo gitu ya. Minta maaf aku menyebutkan mereknya karena ini untuk kepentingan kita belajar. Oke? Nah, jadi hari itu aku minum klorofil. Aku dikasih sama seseorang yang dekat sama aku. Rajin tuh aku minum klorofil. Karena untuk seolah-olah ngurusin badan gitu ya. Biasalah ya umur-umur 20-an yang performance atau penampilannya mau lebih kelihatan oke gitu ya. Kemudian ini ya entah sejak itu atau kapan, seringkali emosiku itu turun naik, ya. Kemudian sampai satu ketika ada orang yang dekat dengan aku, biasa aku panggil pater. Sepertinya papa dan ibu, artinya orang tua aku juga mengatakan, loh matanya kok berubah nih gitu ya. Jadi aku lebih wow gitu ya, lebih melotot. Padahal sebenarnya sebelum itu aku tuh agak sipit gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman lihat ketika aku ngambil video ini, aku seringkali mengedipkan mata yang sebelah kanan. Nanti aku jelaskan kenapa. Khusus yang sekarang nih. Jadi, sejak 2011 entah 2012, aku akhirnya setelah pater, kemudian orang tua aku bilang seperti itu, aku agak kepikiran karena tiba-tiba berat badanku menurun drastis. Jadi aku benar-benar kelihatan kurus. Dan itu kurus yang gak sehat gitu ya. Jadi minta tolong teman-teman kalau mau kurus itu diperhatikan. Sebenarnya bukan kita harus kurus ya, tapi kita harus sehat atau bahasa kerennya proporsional. Tapi apapun lah ya itu, yang penting segala sesuatu jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan kurus, juga jangan berlebihan gendut gitu. Nah, akhirnya aku ke dokter spesialis penyakit dalam di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Utara. Kemudian dokter ini akhirnya mendiagnosa aku kena hypertiroid, bukan hipotiroid. Jadi ciri-cirinya Anda bisa Google ya, hypertiroid dengan hipotiroid. Sebenarnya aku malas hari itu menggoogle mengenai hypertiroid. Karena aku kuliah dan aku juga kerja sambilan. Nah ternyata aku udah dikasih obat tuh, PTU. Kemudian, oh ya sebelumnya aku cek darah dulu tuh. Biasanya kalau udah kena hypertiroid tahu ya T3, T4, TSH. Akhirnya dari cek darah itu dokter memberitahu bahwa aku memang kena hypertiroid gitu. Terus ya pertanyaan berikutnya adalah berbahaya nggak gitu kan? Dokter bilang bisa berbahaya bisa nggak gitu. Akhirnya aku memutuskan pulang dan aku memutuskan untuk oke, aku hypertiroid. Oh iya dokter juga mengatakan aku nggak bisa hamil katanya. Wow, kayak melebihi Tuhan ya, nggak bisa hamil. Tapi ya udahlah ya, aku nggak, hari itu umur aku belum dulu berpikir untuk hamil ya. Ya akhirnya aku rutin minum obat, rutin. Yang sering kurasakan adalah debaran jantungku, wah kayak dikejar apa ya? Dikejar setan kali ya? Enggak, kayak dikejar anjing gitu ya. Jadi cepet banget. Kemudian mataku udah pasti melotot ya. Kemudian cara bicaraku katanya berubah
sebenarnya dari dulu cara bicaraku cepat dan aku sepertinya tipe penghafal ya, yang cepat. Artinya gini, sebuah perempuan sih mengingat cepat gitu ya. Aku tipe yang kalau misalnya ngomong harus cepat, karena kalau aku nggak ngomong cepat aku lupa gitu ya. Nah, tapi kata orang-orang di sekelilingku, kata keluargaku, ada yang berubah dari cara ngomong aku gitu. Tapi itu kemarin ya, 8-9 tahun yang lalu. Kemudian ya aku tetap berdoa gitu ya. Akhirnya aku menemukan cara untuk bisa menstabilkan. Ya, aku harus menulis untuk mengingat, menstabilkan. Ya, jadi hal yang aku lakukan adalah aku sering hening, berdiam, kemudian mengatur nafas dengan nafas perut gitu ya. Dan nafas perutnya sering kuajarkan ke ibu-ibu yang kelas yoga hamil ataupun postpartum. Dan biasanya aku mulai hening itu sekitar jam 12 malam ke atas. Itu sebelum ada anak pertama aku. Setelah anak pertama aku lahir, aku belum bisa kayak gitu. Ya karena harus mengurus si Nicole. Sampai Nicole usia 12 bulan aku kembali lagi dengan rutinitas seperti itu. Dan ternyata ditambah yoga untuk hyperthyroid yang bebas inversion gitu ya, yoga untuk membalanskan, menyeimbangkan tubuhku, itu ngefek banget gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ada ya leherku agak sedikit bengkak, tapi ini estetika. Jadi ketika mau lahiran Nicole aku cek T3, T4, TSH, tapi ketika hamil Margaret aku nggak ngecek. Karena memang benar-benar udah perjuangan banget untuk bisa lahiran di Bali gitu ya. Puji Tuhan aja bisa selamat mama dan anak aku dan Margaret. Nah, kalau itu ceritanya lain ya. Tapi berdasarkan cerita itu juga nanti aku akan cerita Bu atau Mam atau Mbak atau Ci, ini loh yang harus kalian persiapkan gitu ya, supaya bebas trauma, supaya kalian itu bebas intervensi dan lain sebagainya ketika di rumah sakit dan bisa menyusui bayimu. Mudah-mudahan sampai 2 tahun bahkan lebih. Kata lebih ini bukan dari aku, bukan dari Chief Alice, tetapi memang sudah diatur oleh WHO. Bahkan sampai hari ini aku masih menyusui Nicole. Itu ceritanya panjang. Jadi kita balik lagi ke menyusui dengan hyperthyroid. Setelah aku di veto seperti itu, sebenarnya ya perempuan ya, sebenarnya aku kurang percaya diri untuk hidup bersama atau hidup berkeluarga, karena apakah aku bisa gitu ya punya anak gitu. Tapi ternyata syukur puji Tuhan dikasihnya cepet banget Nicole itu, dan ya syukurlah. Terus ada pertanyaan, Ci, setelah pas hamil minum PTU enggak. Lalu gimana cara ngatasinnya? Ya, aku mengatur pola makan, mengatur pola pikir. Dari ngatur pola pikir itu aku bisa mengatur emosi aku. Ini videonya kayaknya agak miring ya, tapi oke lah ya. Yang penting materinya. Kemudian aku berusaha untuk bahagia gitu. Aku sering banget jalan sendiri gitu ya. Waktu itu kan belum koronce kayak sekarang, aku ke mall. Aku bersyukur bahwa mataku bisa melihat, kuping aku untuk mendengar dan lain sebagainya. Sampai lahiran pun aku nggak mengonsumsi obat, bahkan sampai menyusui gitu ya. Nah, kata dokter ini nggak boleh. Ini pertanyaan dari si teman kita ya. Dokternya bilang nggak boleh untuk menyusui karena dia hyperthyroid. Pernyataan itu aku nggak tahu berdasarkan apa ya, tetapi ketika dokter penyakit dalam memveto atau mendiagnosa aku kena hyperthyroid dan beliau katakan Felis nggak bisa hamil gitu ya, tapi ternyata hamil. Jadi bagiku gini, jangan pernah atau gini, hindari melawan kehendak Tuhan ya. Ketika Tuhan bilang bisa, ya bisa. Ketika Tuhan bilang nggak bisa, disuruh bisa pun iya nggak bisa ya. Ketika Tuhan bilang stop, umur lo udah selesai, lo harus kembali. Mau dipacu jantung kayak dan lain sebagainya nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bilang bisa, ya bisa gitu. Jadi pasti tahu ya, ada beberapa hal yang itu semua berasal dari Tuhan. Jodoh, rezeki, hidup mati, kemudian hidup dan mati, kemudian ya beberapa hal itu semua berasal dari Tuhan ya. Nah, pola pikirnya harus gini.
aku dikasih hamil, dikasih rezeki bisa hamil, berarti Tuhan sudah menyiapkan juga makanan buat bayi itu. Berarti Tuhan juga sudah menyiapkan rezeki juga untuk bayi, atau nanti dia akan berproses menjadi anak remaja dan dewasa. Yang harus orang tua lakukan adalah belajar, nerima, terus apa lagi? Belajar, nerima, berproses gitu ya. Jadi aku nggak tahu, memang tubuh ini misteri. Tetapi ketika aku berhadapan dengan orang yang belum berjuang, belum belajar dan mengatakan asiku sedikit ya, landasan untuk mengatakan asiku sedikit tuh apa? Aku nggak tahu ya. Tapi kita balik lagi. Kita bikin dulu pola pikir seperti itu. Jadi sama seperti yang aku lakukan. Kalau dokternya Anda mengatakan belum bisa menyusui karena hypertiroid, aku nggak tahu landasannya. Tapi analoginya, perumpamaannya adalah sama aku juga dibilang dulu nggak bisa hamil. Tapi ketika Tuhan bilang Felis bisa hamil, ya hamil. Bahkan sampai hari ini aku sudah beberapa kali hamil gitu ya, menyusui dengan PTU. Ya, ketika menyusui aku berusaha untuk rileks. Meskipun yang bisa kita terima hari itu bisa jadi nggak rileks. Artinya belajar menyusui, kemudian cuaca panas. Hari itu Nicole lahir bulan April ya, di mana April di Indonesia teorinya selama berpuluh-puluh tahun adalah musim kemarau. Tapi hari itu emang panas banget. 3 tahun lebih yang lalu itu panas banget. Kemudian belum urusan rumah tangga, belum ekonomi dan lain sebagainya. Dan aku itu independen ya, artinya ya, papanya anak-anak itu lebih mau kita terbebas dari intervensi orang tua dan keluarga dari pihak aku maupun dari pihak dia. Jadi kita independen gitu. Jadi hari itu kebetulan dia masih kuliah di luar negeri, jadi aku sama, memang masih ada bibi hari itu. Jadi ya udah, kami bertiga ya. Nah, aku tidak mengonsumsi obat apapun. Yang aku lakukan adalah tidur lebih awal, kemudian makan baik. Kalau misalnya Anda mau tahu, makan saya itu banyak dan baik. Protein aja minimal 2-3. Misalnya masak ayam saus Inggris, aku tambahkan lagi tahu goreng, kemudian baru sayur, dan sayurnya itu pasti ada kuah. Jadi kayak bayam pasti ada kuah gitu ya. Nah, ngomong soal sayur juga, pesan saya, Anda yang kena hypertiroid kalau bisa mengurangi bayam. Bukan menghilangkan, mengurangi. Tapi bisa ditinggikan kelor, pucuk labu atau kumis naga, kemudian selada air, apalagi tuh. Aku suka sih 3 sayur itu ya. Nah, kemudian itu masalah obat, aku nggak minum obat ya. Dan bagiku obat yang benar adalah sebenarnya dari tubuh kita sendiri. Dari pikiran kita bisa menimbulkan penyakit, dari pikiran juga kita bisa menimbulkan kesembuhan atau kesehatan ya. Itu dari soal obat. Terus gimana kalau misalnya tinggi? Ya mesti dicek nih, nggak mungkin dari segi fisik aja. Semua orang punya hormon ini, semua orang punya hormon tiroid. Bahkan bayi pun beberapa rumah sakit begitu lahir, meskipun menurutku belum penting ya, tetapi kembali lagi ke DSA-nya untuk mengecek hormon tiroidnya. Ya, untuk mengecek hormon tiroid. Hormon tiroid ini yang membantu untuk menyeimbangkan tubuh, metabolisme tubuh. Jadi tangannya bisa bergerak karena ada hormon, juga ada otot yang membantu tangan ini bergerak, atau kepala gitu ya. Nah, ketika hormon tiroid ini bermasalah, berarti ada masalah dalam keseimbangan tubuh ya. Boleh di Google. Tapi kadang-kadang Google juga membuat kita dalam tanda kutip bodoh ya. Artinya gini, yang kamu yakini apa? Kalau kamu yakininya sakit karena hypertiroid, ya udah itu yang terjadi. Kamu yakininya apa? Kalau saya lebih memilih gini, oke, saya punya hypertiroid. Jadi saya harus lebih waspada, tapi saya yakin saya bisa menyusui. Dan saya bisa menyusui Nicole sampai hari ini. Meskipun Nicole hari ini menyusuinya bukan seperti adiknya Margaret, tapi lebih main gitu, ingin bonding, ingin dekat sama aku, dan aku menerima. Karena tentu saja waktuku lebih concern dengan si yang bayi. Ya dong, bayi kan belum bisa apa-apa, belum bisa ngomong. Sementara Nicole sudah bisa jalan, makan, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia nenen, cuma sebentar, paling 10 detik, hitungan 10, hitungan 20 selesai. Dan itu kayak ada sesuatu yang bilang, Ma aku kangen gitu ya. Misalnya aku pergi yoga, atau aku pergi
bertemu dengan orang ya. Itu mengenai obat. Saya mau buat video ini saya jeda 2 kali ya supaya enak gitu ya apa sih namanya penjelasannya. Nah, nanti saya akan bahas lagi mengenai pertanyaan yang berikutnya.